Warahmatullahi wabarakatuh. Mundur. Selamat malam para narasumber. Sebelum kita sapa ini, saya tidak sendirian ya. Ada kawan saya Mbak Faye juga. Malam hari ini juga yang akan memandu juga acara Jogong Waton yang ke-8 ya. Iya, yang ke-8 dengan tema Corona masuk desa. Iya, tentunya sangat menarik sekali, apalagi sudah di woro-woro sebelumnya bahwa malam hari ini, tepatnya hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, bertempat di Pawon, maksud saya Pawon Ngarep ya. Ini tepatnya di Embong Kembar malam hari ini, dan mudah-mudahan semua yang lagi nonton di Facebook yang sudah di depan kita ini, yang sudah nge-shoot kita malam hari ini, mudah-mudahan semua sehat di hari ke-20 kalau nggak salah ya, Ramadan ke-20 maksudnya. Ramadan ke-20. Iya, dan masih di suasana pandemi soalnya, bermasker, berjarak seperti kita malam hari ini. Sudah dihitung ya Pak? Iya, baik. Mbak Fe, saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang hadir di malam hari ini, yang lagi nyimak kita. Yang pertama ini ada Bapak Nugroho Dwi Atmoko. Beliau ini merupakan asisten administrasi Setda Lumajang, dan seperti yang disampaikan disinggung Mbak Niken tadi juga beliau senior birokrasi Lumajang ya Bapak ya. Benar ya Pak ya? Iya, ini karena kalau rambutnya senior berarti ke usia ya Pak? Ya, rambutnya putih kan ini. Jadi seniornya karena termasuk rambutnya putih. Oh, karena dari rambutnya putih. Iya, dan malam hari ini juga sengaja kami juga mengundang Bapak Kades Kebonsari. Beliau ini Bapak Mistawi namanya. Iya. Nah, kenapa kok beliau diundang malam hari ini, kok Kepala Desa Kebonsari yang diundang? Sesuai dengan tema juga ini Mbak Fe ya, kenapa Bapak Kades Kebonsari kita hadirkan? Karena beliau ini merupakan di desanya ini juga ada pasien positif COVID-19 ya. Kemudian yang paling ganteng dan mudah sendiri malam hari ini di sebelah saya, ini ada Mas Ridwan. Ini juga tadi sudah dijelaskan senior ya Mas ya, yang paling tinggi. Tapi yang jelas nanti akan disampaikan. Yang jelas Mas Ridwan juga merupakan perwakilan malam hari ini juga, perwakilan masyarakat yang peduli COVID dan perwakilan dari media gitu malam hari ini. Iya, Mbak Fe, iya. Kayaknya kita ke Pak Nugroho terlebih dahulu ini. Ini mau diapakan kira-kira? Senior. Senior dulu Kalau ya. diajak TikTok, saya pasti mau. Oh gitu ya Pak? Iya. Memang sekarang lagi musim TikTok. Lagi demam Musim semuanya, termasuk durian ini. Iya. Pak Nugroho, banyak orang, dan ini kan tema kita ini Corona masuk desa Pak. Iya. Selama ini mungkin fokusnya masyarakat itu ngomongin Corona, COVID-19 itu kan ke kota ya Pak ya. Pendatang, pemudik dan lain sebagainya. Kita ngomong yang ke desa Pak, karena kita semua juga sudah tahu bahwa banyak orang desa itu tidak percaya Corona. Kok bisa tidak percaya itu seperti apa? Kita juga sudah tahu mereka orang desa begitu ya. Ada yang cuek, tapi ada juga yang over gitu ya. Nah, ini bagaimana kalau menurut Bapak Nugroho tanggapannya terkait orang desa yang cuek dengan virus yang luar biasa ini Pak? Iya. Ya, terima kasih Mbak Nuris, Mbak Vera, Pak Kades Kebonsari, Mas Ridwan, teman-teman AMS yang luar biasa yang menginisiasi dan melakukan kegiatan Jogong Waton ini, pemirsa yang ada di channel YouTube maupun di Facebook. Untuk yang ke-8 ini luar biasa, temanya Corona masuk desa ya. Ya. Dan kita harus ketahui bahwa Corona masuk di Indonesia itu dirilis oleh Bapak Presiden kita sendiri pada tanggal 2 Maret 2020. Jadi sekali lagi masuk di Indonesia itu tanggal 2 Maret 2020. Kemudian ternyata perjalanan Corona ini setelah masuk di Indonesia melalui kota Bogor, kemudian di Jawa Timur disapa. Ya. Di Jawa Timur disapa ini pada tanggal 17 Maret. Di Surabaya yang ditemukan adanya pasien positif Corona. Kemudian perjalanan dari Jawa Timur tanggal 17 Maret ini, kemudian ternyata di Lumajang itu kebagian tepat pada tanggal 4 April 2020 dengan ditemukannya pasien
di sebuah desa di Kedung Jajang, tepatnya Dusun Gogot, Desa Krasak, Kecamatan Kedung Jajang. Pertama kali Pak. Pertama kali ini di Kabupaten Lumajang. Sehingga perjalanannya hampir 1 bulan lebih ini, dari satu yang ditemukan tanggal 4 April di sebuah pelosok, dan saya juga sempat sampai di rumah pasien itu di Dusun Gogot. Sampai dengan sekarang ternyata perkembangannya di Kabupaten Lumajang sudah sampai 31 pasien. Ya, seperti yang dirilis semalam ya Betul. Bapak ya. Dari 31 pasien ini ternyata menyebar di 13 kecamatan. Wow. Bayangkan. Cepat Ya. sekali ya. 31 menyebar di 13 kecamatan dan hampir sebagian besar, jadi 27 pasien diantaranya itu berada di luar kecamatan Kota Lumajang. Artinya apa? Artinya bahwa ternyata corona ini lebih banyak menyapa teman-teman kita, saudara-saudara kita, tretan-tretan kita, dulur-dulur kita yang ada di desa. Nah, ini makanya kalau tema malam ini corona masuk desa ini sungguh tepat. Iya. Artinya kita tidak ngedeni nakut-nakuti, tapi sebenarnya lebih banyak ini adalah fakta. Adalah fakta bahwa ternyata bahwa corona di Kabupaten Lumajang ini juga lebih banyak menyapa di masyarakat desa. Ya, dan jadi itu tidak disadari sama Nah, masyarakat ini yang sendiri. persoalannya Bahkan seperti ini, Mbak mereka Nur, lebih ya. fokus melihat ke kota kayak gini Nah, Pak ya. ini Mbak Nulis. Ini karena sekali lagi ini juga menjadi problem bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena perilaku, kemudian karena budaya masyarakat Indonesia secara umum, mungkin barangkali di Lumajang, maka dianggap bahwa corona ini merupakan wabah yang masih tidak memberikan efek jerah, tidak memberikan efek takut bagi masyarakat. Ini sebenarnya juga bagus, artinya bagus masyarakat tidak terlalu panik. Iya. Tapi satu sisi ketika kemudian ini tidak diiringi dengan pemahaman, pengetahuan terkait dengan hal-hal yang benar untuk melakukan pencegahan, ini dampaknya ya seperti yang saat ini terjadi. Dan akan meningkat ya Pak ya. Iya. Ya mudah-mudahan tidak. Oh enggak. Iya insya Allah enggak, jangan ya. Semoga tidak semakin Betul. Tadi sudah disampaikan Pak Nugroho terkait data yang kita tahu ya, bahwa dari 31 yang terkena ini tersebar dari 13 kecamatan ya Pak ya. Iya, 13 kecamatan. Dan ini sangat luar biasa sekali, dan ternyata ini yang terkena dampaknya justru adalah desa, bukan kota ya. Jadi ini sangat 27 berada dari luar kota Lumajang, berada di desa semua ya Pak. Iya. Baik, Pak Nuk, ini lebih ke agak-agak ke ini ya, soalnya dampak COVID ini sangat luar biasa sekali. Anggaran COVID di daerah itu dari pusat atau dari dana desa, Pak? Ini kan dampaknya banyak sekali nih Pak, apalagi sekarang itu lagi rame sekali. Dampak kita mulai dari 2 Maret yang kita tahu COVID sudah masuk Indonesia, kemudian Jawa Timur masuk ke Lumajang. Dampaknya kan memang tidak hanya yang menengah ke bawah Bapak, tapi juga menengah ke atas juga ya. Semuanya terdampak. Ini kan sekarang juga lagi ramai butuh bantuan dan lain sebagainya gitu Pak. Sebenarnya biar juga masyarakat Lumajang biar tahu juga bahwa dana sebenarnya untuk COVID ini sendiri itu, anggaran ini dari pusat atau dari desa Pak? Iya Mbak Nuri. Jadi ini persoalan masalah anggaran ini menjadi problematika hampir seluruh daerah, termasuk juga barangkali dunia Mbak Nuri. Karena gimana pun juga kalau dibilang siap, buktinya masih banyak problem yang ada di masyarakat. Betul. Tapi kalau pemerintah dianggap tidak siap, buktinya selama ini juga bergerak, selama ini juga melangkah, tidak diam. Artinya yang saat ini yang harus menjadi persoalan adalah bagaimana kecepatan respon kita, pemerintah, masyarakat, dan seluruhnya untuk bisa merespon secara cepat atau tidak. Itu hanya persoalan, bukan persoalan siap tidaknya. Iya, betul. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya pemerintah sejak tanggal 28 Januari 2020, Kepala BNPB menetapkan Indonesia sebagai
status darurat bencana, maka saat itu juga pemerintah kemudian melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dari pusat sampai ke daerah. Bahkan pusat sudah melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran itu hampir 400 triliun lebih. Luar biasa Pak ya. Kemudian Provinsi Jawa Timur pun juga sudah menyiapkan anggaran khusus untuk COVID sekitar 2,834 triliun. Sementara Kabupaten Lumajang yang dilakukan refocusing kemarin yang sudah dilaporkan ke kementerian itu sekitar 30,5 miliar. Tapi sesungguhnya dari kegiatan yang tidak dilakukan refocusing hanya tinggal merubah sasarannya, informasi dari BPKD saat ini juga sekitar 144 miliar. Artinya juga banyak. Iya. Banyak. Kalau kemudian dijumlah dari alokasi anggaran yang ada dari pusat melalui bantuan-bantuan yang ada masuk di daerah-daerah seperti bantuan sembako di PKH, BPNT, kemudian ada di BLT, kemudian ada di perluasan sembako, kemudian juga ada di perluasan PKH. Ternyata kalau dijumlah di Kabupaten Lumajang sendiri juga cukup banyak. Iya. Ini apa efek dari karena kasus pandemi ini Pak jadi meluap? Itu sebenarnya data yang sudah ada ditambahin atau data baru Pak? Iya, jadi kalau persoalan data itu sebenarnya sebelum adanya COVID ini Kementerian Sosial sudah membuat data terpadu kesejahteraan sosial, di mana kuota untuk Kabupaten Lumajang itu jumlahnya 138.225 KK. Wow. Jadi cukup banyak. Iya. Sementara KK penduduk Kabupaten Lumajang sampai dengan akhir tahun 2019 ini sejumlah 321.000 ya, 637 KK. Iya. Kemudian tadi disampaikan bahwa bantuan cukup banyak. Kalau di total bantuan dari pemerintah pusat dalam rangka untuk jaring pengaman sosial di Kabupaten Lumajang ini lebih kurang sekitar 370 miliar. Wow. Kemudian sasarannya kalau kita rekap ternyata sudah bisa menjangkau sekitar 197.000 KK. Artinya 61% penduduk Kabupaten Lumajang itu secara teori ini sebenarnya sudah tercover dengan bantuan pusat. Belum lagi bantuan provinsi. Iya. Beda Bantuan lagi ya Pak ya. Betul. Bantuan provinsi data kuota yang kita terima itu jumlahnya 12.505 KK sasarannya. Itu berupa sembako atau berupa uang tunai selama 3 bulan sejumlah 200.000 ini masih bantuan provinsi. Belum lagi dari APBD juga sudah kita alokasi anggaran. Dari APBDes kemarin ada yang namanya BLT, DD itu juga cukup banyak. Kalau rata-rata 30% Pak Inggi ya dari DD itu rata-rata di Kabupaten Lumajang ada 198 desa ya sekitar 58 sampai 59 miliar. Artinya ya masyarakat di Kabupaten Lumajang sebenarnya tidak perlu khawatir karena alokasi anggaran yang disediakan mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, APBDes maupun komunitas yang ada di masyarakat ini sebenarnya sudah luar biasa. Iya. Hanya sekali lagi problemnya seperti yang sudah terjadi di mana-mana adalah persoalan tumpang tindihnya data. Iya. Nah ini yang tentunya ini yang jadi permasalahan ya Pak, yang juga merupakan proses selama itu tadi Pak. Betul. Dan ini sebenarnya pemerintah juga tidak tinggal diam. Kemarin Pak Bupati juga menyampaikan bahwa upaya-upaya dalam rangka untuk meminimalisir tumpang tindih masalah data ini juga sudah dilakukan dengan melibatkan relawan, dengan dilakukannya musdes, kemudian usulan itu dari RT, RW, desa berjenjang. Artinya apa? Artinya sebenarnya mekanismenya sudah bagus gitu loh. Kalau ternyata di lapangan ternyata masih ada. Iya. Katanya sih bisik-bisik musdes juga bikin lama juga ini Pak ya. Iya itu, iya Mbak. Oke baik Pak Nuk, ini luar biasa malam hari ini ya. Ke Pak Kepala Desa dulu ini sebelum ke Pak Nuk lagi. Sebenarnya banyak yang pengen kita tanyakan ya Mbak Oke Iya, untuk Pak Nuk. banyak sekali pertanyaan. Di sini deretannya pertanyaan juga banyak yang harus saya sampaikan Pak Nuk ya. Iya. Oke baik Pak. Tadi mungkin biar nggak terlalu jauh juga dari yang sudah disampaikan Bapak Nugroho, dari Bapak juga sebagai selaku kepala desa juga ini dampak
ekonomi di desa terutama. Mungkin yang saat ini yang Bapak pimpin tentunya ya. Jadi dampak ekonomi di desa apakah juga sudah dipikirkan Pak oleh pemerintah desa dan bagaimana Pak? Ini silakan. Terima kasih. Bapak Kepala Desa. Dengan Mister. adanya yang disampaikan oleh Ibu Nuris tadi mengenai dampak ekonomi yang terdampak di desa kita, Desa Kebonsari, memang semua ini memang sangat dampak sekali, Iya. karena kebutuhan dampaknya ini memang desa juga memikirkan. Iya. Alhamdulillah dengan adanya pemikiran ini kita bersama-sama dengan koordinasi dengan kecamatan, dengan Konfit, akhirnya apa yang menjadi kebutuhan adanya ekonomi yang di desa kita memang ada terterahnya di DD itu sudah diterahkan untuk memenuhi adanya kebutuhan Konfit. Dampak-dampak ini karena adanya tertera dengan adanya bantuan itu, maka kita tidak ambil pusing sudah. Akhirnya kita melangkah usaha karena sudah ada harapan dari DD bisa dikeluarkan untuk dampak ekonomi masalah Iya. COVID. Dan sejauh ini yang disampaikan Pak Nur juga sudah ini Pak ya terrealisasi. Saya melihat kameramen semua ganteng-ganteng loh Pak. Jadi Sudah ya Pak. Sudah. Ya? Alhamdulillah. Ya, dan masyarakat sangat menikmati sekali ya. Maksudnya terbantu istilahnya. Iya. Sangat nikmati sekali. Terbantu sekali. Apa yang menjadi kebutuhan sudah kita penuhi. Ya. Mbak Fei, mungkin ada yang mau ditanyakan ke para narasumber. Mas Ridwan sabar dulu, yang paling ganteng pasti ditanya nanti terakhir. Ya betul. Ya, ini pertanyaan buat Bapak Kepala Desa, karena seperti yang sudah kita ketahui semuanya, di Desa Kebonsari itu ada pasien positif COVID-19 Bapak ya? Iya. Betul, iya. Langkah apa saja yang sudah Bapak tempuh untuk mengatasi adanya warga yang terkena COVID-19 di desa Bapak? Ya, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu ya Mbak Fei. Iya, betul. Sebenarnya yang di Desa Sumbersuko sendiri Pak, maksudnya Kecamatan Sumbersuko ya, Bapak Kepala Desa Kebonsari ini, Iya. Bapak Mistawi, Iya. ada berapa sih Pak yang terkena di sana? Terkena Kena. satu orang. Satu. Oh, ya. yang sudah Satu orang positif yang ya, Pak? bernama insya Allah Inisial saja mungkin inisial Pak. Ya. Sahroh nih. Ya. Salahnya Ya, bukan inisial ya, menyebutkan Salahnya Sahroh nih. Karena ini SR. karena dengan adanya Sahroh para ini. dampak masalah corona ini Iya. positifnya, akhirnya kita segera untuk merapat dengan COVID termasuk tim Sumbersuko. Akhirnya ini termasuk Bu Camatnya langsung Iya. menghubungi Oh, iya. dengan saat itu kita dipanggil langsung kita merapat ke kecamatan. Dengan adanya informasi secara jelas itu, malam itu akhirnya kita sudah gerak kepada Langsung, warga, ya, Pak? langsung gerak. Kemudian tokoh-tokoh masyarakatnya kita kumpulkan saat itu sampai jam 12 malam. Karena waktu itu malam Jumat, besoknya kan Jumatan, otomatis kita tidak bisa melakukan sholat Jumat. Terpaksa kita kumpulkan tamu-tamu itu, kemudian untuk memberi informasi besoknya tidak boleh melaksanakan sholat Jumat. Iya. Di samping itu, kemudian yang kena dampak di lokasi termasuk Jalan Jatiwangke terpaksa malam itu sudah saya tutup. Jadi langsung ada lockdown. Iya, Iya. sudah tutup. Iya. Kemudian pagi harinya kita merapat dengan tim COVID termasuk Sumbersuko dari Bidamat dan sebagainya. Kita akhirnya mengumpulkan warga yang terdampak di jalan itu. Diberi penjelasan, diberi sosialisasi, macam-macam gini. Akhirnya dia sudah menyadari dengan adanya tindakan itu akhirnya di lockdown paling tidak sudah 14 hari. 14 hari dilakukan. Semasa itu gimana Pak? Kemudian dengan adanya pemberitaan dikenal lockdown 11 hari, berarti orang itu sudah jelas, berarti aku dalam metu Pak, gitu bilangnya. Iya. Ya dalam metu. Kemudian gimana untuk kebutuhan sebagainya? Ya saya penuhi, gitu saya bilangnya. Betul itu Pak. Oh, betul. Tepuk tangan dong. Saya buat Kepala penuhi, saya Desa. penuhi. Tapi memang benar sebenarnya yang diharapkan itu ketika lockdown kita nggak boleh Iya, kemana-mana, karena nggak bisa semakin kerja penuh. juga. Gitu ya Pak Nugroho ya. Betul, Iya kan Pak ya. iya. Jadi istilahnya kita duduk di sini ya dikasih suguhan seperti ini. Iya, betul. Terus gimana Bapak? Karena dengan adanya penyampaian seperti itu, warga kita memang sudah menerima, menyadari apa yang disampaikan menjadi aturan, memang dia itu patuh dan taat. Ya.
Dan selama 14 hari Selama sudah lolos 14 ya hari, Bapak ya. iya, sampai Alhamdulillah, tepuk tangan buat Kebun Sari juga, ini luar biasa. Kebetulan malam hari ini kita juga kedatangan Ibu Camat Sumber Suko. Iya, selamat malam Ibu. Di sebelah sana tidak tercover video ya. Ibu Hertuti, Bu Camat Sumber Ibu Suko Camat. sama Bapak. Camat perempuan satu-satunya di Iya, Kabupaten betul. Lumajang. Tentunya yang tercantik ini Iya, Mbak Nuri. baik. Tadi sempat disampaikan bahwa ada lockdown. Iya. Itu lockdown di RW-nya yang terkena atau karantina di desa atau gimana? Soalnya kayaknya tadi saya juga sempat ngobrol dengan Bu Hertuti, kita nggak mau lockdown tapi physical distancing gitu katanya. Iya. Gini ya, memang kayak yang saya lockdown khusus di Jalan Situ Bangkit saja, khususnya di warga itu tidak diperbolehkan keluar sampai 14 hari atau 2 minggu maksudnya. Kemudian di samping tetangga juga kita kumpulkan juga permasalahan ini karena banyak kita katakan banyak omongan-omongan kalau sudah kena lockdown katanya kalau kita tetangga jangan sampai kita tetangga menular dan sebagainya. Iya. Ini Pak yang biasanya juga sekarang ini yang lagi marak di masyarakat bahwa COVID-19 ini seperti penyakit hina gitu. Iya. Betul. Iya, yang terkena. Jadi dikucilkan, Dikucilkan. dijauhkan. Dengan adanya informasi seperti itu juga dari tim COVID termasuk Kecamatan Bersyukur artinya mengumpulkan di tangga sebelah. Beri penjelasan, wawasan dan sebagainya biar masyarakat kita itu yang di samping kita tidak selalu mengucilkan adanya orang yang terdampak seperti itu. Iya, jadi ke psikolog juga Iya, ya Bapak iya. ya. Betul, Yang Mbak. terkena. Betul. Nah Pak Lut, kalau langkah pemerintah sendiri gimana Pak untuk menyadarkan masyarakat ini banyak yang tidak sesuai, apalagi yang sudah disampaikan protokoler kan, kita Iya, itu harus iya. bermasker, berjarak. Ini kok ya sik dempet-dempetan, apa sik kayak jatuh cinta gitu loh maksudnya. Iya Pak Nugroho ya. Kan katanya nggak boleh Pak, kayak saya masih ini nggak boleh ya. Jaraknya nggak boleh deket-deket. Iya. Iya. Kalau dari langkah pemerintah sendiri kan sudah ketat sekali ya Pak. Iya, betul. Bahkan terakhir kali sudah nggak ada, terakhir kali itu ada operasi bermasker. Betul, Kalau nggak betul. bermasker Iya. suruh putar balik. Itu gimana Pak? Iya. Jadi saya feedback ke belakang ketika tanggal 28 Januari pemerintah sudah menetapkan status darurat bencana nasional, maka tanggal 15 Maret 2020 Kabupaten Lumajang juga sudah menetapkan siaga darurat bencana COVID-19. Kemudian langsung membentuk gugus tugas berdasarkan Kepres 7 nomor 2020. Gugus tugas itu mulai dari kabupaten ketuai Bapak Bupati, kemudian di kecamatan ketuai oleh Bapak Ibu Camat, kemudian di desa. Tugas dari gugus tugas ini ya ada 3. Sebenarnya ada 3. Yang pertama di kesehatannya untuk melakukan pencegahan dan penanganan COVID-19. Yang kedua untuk penanganan dampak sosial. Yang ketiga untuk penanganan dampak ekonomi. Iya. Sebenarnya semuanya itu sudah ada protapnya, ada SOP-nya. Bahkan kalau tidak salah sampai dengan saat ini pemerintah melalui bupati maupun sekretaris daerah itu sudah menerbitkan keputusan bupati, surat edaran bupati, surat edaran sekretaris daerah, instruksi sekretaris daerah itu hampir 20 surat yang ditujukan kepada seluruh stakeholder. Baik pemerintah daerah melalui OPD, kecamatan, masyarakat, termasuk dari Mbak Niken, Mas Firman, AMS ini Dapat, kena Pak? dampak Oh, iya. karena pembatasan operasional Iya. toko-toko maupun warung maupun kafe dan lain sebagainya. Iya. Tujuannya sebenarnya ini tidak lain untuk mengurangi kontak fisik manusia. Iya. Karena sampai dengan saat ini cara penularan daripada virus bagaimana yang sudah dijelaskan oleh pakar-pakar termasuk Pak Dr. Indra Yudi kemarin Iya, betul. adalah melalui droplet. Melalui droplet itu jaraknya ya terbatas. Iya. Kalau anjurannya itu antara 1,5 1 meter sampai 1,5 Sampai 2 meter ya Pak ya? Iya. Iya. Kemudian Langsung menggunakan begini, Pak. masker Chaos jaraknya. iya, supaya tidak masuk di mata, hidung maupun mulut. Iya. Jadi kuncinya sebenarnya ada beberapa hal itu termasuk masker sama
mengukur Jarak, kontak ya. titik. Nah, ini semuanya sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah melalui siapapun, termasuk relawan, termasuk yang teman-teman AMS ini sudah seringkali melakukan edukasi, seringkali melakukan turun langsung ke lapangan, termasuk komunitas yang lain. Tapi ya sekali lagi, semuanya itu tergantung daripada kita semua. Iya, betul. Tidak mungkin pemerintah bekerja berjalan sendiri tanpa dukungan dari Masyarakat, kita semua. betul. Iya. Sebenarnya gugus depan itu tidak hanya tim medis, sebenarnya itu ada ini yang baru ya Pak, bahwa Betul, iya. masyarakat sendiri ini yang menjadi terdepan Betul, betul. untuk memutus. Iya. Jadi bahasa yang ada sekarang itu garda terdepan dalam rangka untuk mengatasi penyebaran penanganan COVID-19 itu adalah masyarakat. Betul. Kalau tenaga medis sebenarnya garda terbelakang, Iya. kuratifnya, Iya. preventif, promotifnya kita semua. Iya. Karena sebenarnya jauh lebih penting melakukan pencegahan daripada melakukan pengobatan. Pengobatan, ya, Jadi betul. itu kira-kira Mbak Nuris, Mbak Vera. Iya, ini kan terkait tema kita ini corona masuk desa ini Pak. Inggih, Kalau ke inggih. kota sih kebetulan saya juga domisilinya kota. Kayaknya tiap berpapasan dengan orang sudah melaksanakan bermasker dan sebagainya. Tapi ketika masuk desa, ke desa gitu, seperti Pak. rumah saya ini di Nah, desa. mungkin Bapak Kepala Desa juga nanti bisa menambahi ya, Bapak Mistawi ini di desa Pak Nuk ini Betul, betul. mereka kok cuek ya Pak Nuk ya? Iya. Apa informasi tidak sampai ke mereka atau tidak terketuk atau gimana ya Pak Iya. Nuk ya? Kalau Langkah tidak pemerintah gimana kalau menghadapi desa? kalau tidak sampai informasinya sepertinya kondisi saat Tidak ini mungkin ya, tidak Pak? mungkin. Iya. Kemajuan teknologi Media bisa juga melalui sudah medsos, menyiapkan. Betul. melalui apapun itu pasti sampai. Iya. Kemudian ini memang menjadi PR kita bersama karena ada sebuah perilaku yang kontradiktif. Satu sisi ketika masyarakat tidak terkena merasa oh corona apa sih ibu, Betul. kemudian ada kesan cuek, ada kesan meremehkan. Yes. Itu yang pertama satu sisi. Sisi yang lain ketika ada tetangganya, temannya, saudaranya terkena, mereka seperti paranoid, Iya. ketakutan luar biasa, Berlebihan sampai ya, Pak. mengucilkan, kemudian dan sebagainya lah. Ini yang menjadi PR kita bersama bahwa sejujurnya ayolah kita tahu sekali bahwa dampak dari corona itu luar biasa, tidak main-main. Kalau kita ketahui bahwa rumah sakit di Lumajang yang resmi menjadi rumah sakit rujukan itu hanya dua, rumah sakit Haryoto dan rumah sakit Jatiroto. Iya. Sementara dokter spesialis paru-paru yang berkaitan dengan COVID Corona itu ada 4 memang di Kabupaten Lumajang, namun yang aktif hanya 2. Sementara yang 2 ini purna. Iya. Nah ini bayangkan untuk mengatasi penduduk Iya. Lumajang sebanyak 1.128.777, Betul. itu dokternya yang aktif hanya 2. Dua. Kemudian kalau kita melihat ruang isolasi yang ada di rumah sakit, ini nggak sampai 20 kamar. Sementara sekarang kita lihat, kita Iya. coba yang sudah positif 31. ya betul. Artinya kalau kamarnya kurang dari 20, yang positif 31, maka yang lain juga Iya. tidak bisa masuk rumah sakit. Iya, terus tidur Dilakukan di- pengobatan di rumahnya sendiri. Iya. Sementara yang PDP sekarang sudah 75. Semakin Bayangkan. banyak. Ya, Jadi, sebenarnya iya, Mbak Nuri. iya. Ini kalau kemudian masyarakat tidak bisa memahami, kemudian masyarakat masih bersikap cuek, waduh, Iya. bisa dibayangkan nantinya Iya, Mbak jangan Nuri. ya. Iya, Mudah-mudahan iya. dengan tayangan teman-teman kita lewat Facebook dengan akun masing-masing ini benar-benar menyebar sehingga masyarakat khususnya yang desa juga benar-benar memahami kondisi saat ini ya Pak ya. Jadi Betul, memutus betul, rantai iya. penyebaran COVID ini sendiri karena seperti disampaikan Bapak Nuk tadi, medisnya juga sangat terbatas begitu. Mereka juga punya keluarga yang harus dipikirkan. Waduh, benar-benar Mbak. Benar kan Nuri. Pak Nuk ya? Betul, Iya. betul. Iya. Pak, gimana Pak? Di Desa Kebonsari apa masih ada yang memel Pak? Kalau di desa gini, warga desa itu memel-memel memang. Sudah Saya orang sosialisasi, desa, Pak. penjelasan sudah bermacam-macam cara. Sampai sebelum terjadi di Kebonsari yang kena itu sudah ada penyemprotan, sampai siaran keliling, lah sampun tak Lah usah. iya. Karena dengan adanya warga Kebonsari ini banyak orang desa, banyak petani ya. Kadang-kadang ini ya tahu tapi cuek saja gitu loh. Wong saya ini ya nyun sewu sobo warung. Iya.
sering kumpul sama petani, sama Sering orang ngopi gitu ya, ngopi. Seringnya di warung pawon Arab ya. Pawon Arab. Iya. Saya diajak ya Pak. Iya, monggo. Gimana? Dengan adanya seperti ini, kadang-kadang memang orang desa ini sudah tahu, tapi dia itu kurang kurang ada perhatian, cuek aja gitu ya. Iya. Ya karena kalau sudah bilang dari Pak Nugroho tadi, kalau sudah tetangganya kena, baru dia bingung, tahu. panik gitu, Panik berlebihan. Iya, Shock itu lah. langsung. Nah, ini Iya. kurang bisa Iya. seperti Mbak Fe itu. ini daerah Pasirian gimana Mbak? Aduh ya ampun, kalau saya keluar jam 3 sore antara Lumajang sama Pasirian tuh ramai Pasirian Pak. Benar ya. Ngabuburit masih. Ya kemarin saya ke sana, jalan-jalan ke sana ternyata seperti pasar malam. Nah, pokoknya mulai ya, mulai dari Taman Iya. Pasirian sampai ke Rumah Sakit Pasirian Iya. full. Ini adalah real yang terjadi sebenarnya di desa ya, penonton ya. Iya, penonton. Iya, kayaknya sedikit saya pengen tahu ini responnya Mas Ridwan dari tadi terkait corona. Gimana Mas Ridwan menilai corona di Lumajang? Terima kasih Mbak Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin awal perlu kita melihat bagaimana kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini untuk menekan corona. Jadi kalau saya pribadi, pandangan saya pribadi, dengan mengambil kebijakan PSBB, tidak menggunakan karantina wilayah ataupun lockdown, ini kan bentuk dari kompromi dari masyarakat bagaimana corona ini bisa diatasi, tapi kemudian tidak menjadi benturan yang hebat untuk perekonomian bangsa kita itu. Jadi kemudian akhirnya yang terjadi kebijakan yang seperti itu kan akhirnya juga abu-abu ya. Konsep yang terjadi belakangan ada sekian banyak peraturan baru, bahkan dari kementerian sendiri, kayak Kementerian Perhubungan itu menyadari bahwa kayak larangan mudik ini juga tumpang tindih dan diakui memang sangat membingungkan masyarakat. Cuma Mbak Nuris, kita coba, kalau saya pengen kembali ke tema besar kita yang corona ini masuk desa gitu. Pak Nuk tadi menyampaikan sudah dengan Pak Kadis sudah menyampaikan bahwa tidak mungkin informasi ini, sosialisasi tentang corona, bahaya corona ini tidak didengar oleh masyarakat. Anak kecil pun sekarang sudah tahu ya bahwa ada corona, ada bahaya corona. Tapi kemudian masyarakat kita kan ada yang acuh tidak acuh ya, menganggap bahwa ya sudahlah corona. Kalaupun mati sudah itu sudah waktunya mati. Ada bahasa-bahasa Itu sudah menjadi lagu favorit kalau mati ya mati. Maka kemudian saya melihat ini tinggal kebijakan para pemangku kebijakan kita, mulai dari tingkat kabupaten bahkan tingkat desa. Kita tahu sekarang ada program jaga desa itu ya, kalau dari kementerian itu ada pos jaga yang mestinya setiap desa-desa itu desa juga harus menyiapkan posko untuk karantina. Tapi coba lihat kita di lapangan seperti apa. Tidak semua itu dijalankan. Mungkin seperti itu ya Pak Kades ya. Ada beberapa desa yang mungkin menerapkan ini sesuai dengan protokol yang sudah ada. Tapi mungkin juga ada desa yang menganggap sudahlah, ini urusan seperti ini hanya urusan formalitas. Ada yang hanya desa menyiapkan karantina, ruang karantina hanya satu ruangan dan hanya dengan satu tempat tidur. Itu hanya untuk sebagai pemenuhan formalitas mata Mbak, seperti itu ya. Tidak serius. Makanya saya pikir bagaimana kemudian agar corona ini benar-benar bisa kita cegah. Ini sosialisasi sudah, preventif sudah, masyarakat, pemerintah juga sudah luar biasa ya. Ada bantuan ya, bahkan bisa dikatakan ini bertubi-tubi ya bantuannya, ada dari pusat, ada dari kabupaten sendiri, ada dari provinsi. Meskipun bantuan itu tidak akan banyak membantu masyarakat, minimal masyarakat ini untuk hari ini, besok atau selama 3 bulan ini sudah tercukupi lah kebantu sehari-hari. Meskipun sebenarnya masa recovery setelah ini kan kebutuhannya luar biasa untuk masyarakat ya. Jadi saya pikir sekarang tinggal bagaimana pemerintah desa, apalagi ini sekarang ini lagi besaran-besaran mudik. Saya yakin ada ribuan orang yang mudik ke Lumajang, tapi kalau kita lihat karantina yang disiapkan pemerintah desa sampai hari ini kan juga jarang lah ada penghuninya, seperti itu ya. Iya, betul Pak Nuk. Seperti yang disampaikan Mas Ridwan, sedikit ya Pak ya, terkait apalagi isu-isu daerah yang meng-lockdown daerahnya sendiri masing-masing.
Sementara ini benar nggak sih juga gosipnya bahwa mudik ini diperbolehkan gitu loh Pak. Sementara dari awal bukannya pemerintah ini sudah kekeh bahwa kita dilarang mudik. Apa ini tidak akan membludak nanti? Kita sudah membayangkan gitu Pak ya. Di hampir 20 hari Ramadan ini aja sudah sekian. Kita sudah bisa membayangkan ketika para pemudik sudah mulai berdatangan. Pak Nugroho. Iya. Ini sekali lagi bahwa kunci daripada untuk meminimalisir penyebaran COVID ini ya melakukan pembatasan physical distancing. Kuncinya di sana. Artinya kalau sudah bicara itu apapun yang terkait dengan adanya mobilitas itu dapat mungkin harus dicegah. Bahkan sebenarnya pemerintah juga sudah jelas dari Pak Menteri Kemenpan RB itu sudah jelas. Bagi ASN yang disinyalir, diketahui, didapatkan melakukan mudik, Betul. sanksi menunggu. Betul. Sanksi menunggu. Itu jelas. Iya. Artinya apa? Artinya nggak main-main. Itu sebenarnya hak Iya. dasar. Iya, benar. Bahwa kita mau kemana itu hak dasar manusia. Tapi karena ini situasi yang di luar normal, maka kemudian pemerintah mengambil alih, mengotoriter bahwa ini harus. Artinya kalau ya seperti itu, makanya sebenarnya mudik lokal ini justru ini yang harus kita waspadai. Betul. Kalau mudik interlokal dari daerah satu ke daerah yang lain, mungkin ini bisa kita lakukan pencegahan melalui titik-titik perbatasan, ini dan sebagainya. Tapi yang mudik lokal ini yang harus menjadi antisipasi. Iya. Jangan-jangan nanti beberapa hari ke depan ketika sudah hari raya, kemudian budaya silaturahim, ini kemudian dianggap menjadi hal yang sudah biasa. Kemudian kalau di Kabupaten Lumajang, kalau tidak kemudian soang ke pantai untuk melakukan ritual apapun, ini nggak abdol. Adat-adat gitu ya Pak ya. Sudah menjadi kebiasaan dari nenek moyang. Menghimbau kepala desa dan jajarannya ini harus diantisipasi. Mudik lokal. Jadi sekali lagi mudik lokal ini untuk internal di kawasan ini menjadi hal yang harus segera diantisipasi agar jangan terjadi yang kemudian akan membuat persoalan baru. Kita sekarang bisa mendengar, melihat di Tulungagung ada keluarga yang kemudian keluarganya meninggal, kemudian dilakukan untuk menghormati, dilakukan doa bersama. Tapi begitu ketika dilakukan itu ternyata yang meninggal positif. Yang terjadi akibatnya seluruh desa 6.000 orang itu dilakukan isolasi mandiri. Bayangkan. Pasar di Bojonegoro, dua orang yang ada di pasar positif, seluruh pasar ditutup. Dan banyak lagi yang kemarin lagi ngetren pabrik Sampurno di Surabaya. Ada yang kena ditutup. Pabriknya ditutup. Ini kan kita tidak berharap. Kemarin kita juga sudah beberapa wilayah yang awal pertama di Dusun Gogot, Desa Krasa, akhirnya warga masyarakatnya dilakukan physical distancing. Kemudian di Sumbersari, kemudian di Banyukidul, di Randu Agung, dan di beberapa. Makanya kebijakan yang sekarang ini kita evaluasi. Nggak usah dilakukan itu, tapi protokol kesehatan, masker, jaga jarak, cuci tangan, dan sebagainya itu harus kita taati bersama. Dan menjadi hal yang wajib tentunya. Silakan Pak Fer, mungkin ada kalau dari pihak desa sendiri seperti yang disampaikan Pak Nuh, Pak, sudah dilakukan Pak? Ada antisipasi untuk itu, mudik lokal itu katanya. Ini istilah baru ya? Iya, istilah baru ya Pak. Tapi ini juga menarik Pak, ketika muncul mudik sama pulang kampung loh Pak Nuh. Itu gimana Pak Nuh? Iya, mudik sama pulang kampung. ini bahasa kosakata saya sampai melihat di Kamus Bahasa Indonesia. Jadi artinya sebenarnya itu podo wae, sama saja, sami mawon. Padha boi ya. Pak. Iya. Apa yang disampaikan oleh Pak Nuh tadi juga desa kita coba mengantisipasi karena sangat rawannya, yaitu termasuk lebaran ini Pak, kan banyak saudara-saudara, famili, silaturahmi dan sebagainya. Ini yang sangat prihatin ini Pak, sangat hati-hati. Kalau tadi yang sampaikan memang kalau dari luar ini mudah Pak, dari titik sana itu mudah untuk dibatasi. Tapi yang di dalam lokalan ini loh, ini yang agak rawan, agak sulit permasalahan ini.
Lah gimana? Karena budayanya kalau orang Islamnya biasa ya. Kalau sudah sholat id datang biasanya Iya. datang sudah salaman-salaman dari Keliling rumah dari rumah ke rumah. banyak sekali. Silaturahmi Pak ya. Nah, silaturahmi seperti Anjang itu. sananya itu loh Nah, medeni. ini yang setakut seperti itu. Iya. Iya. Baik, Mbak Fi, kita masih bersama para narasumber yang sangat Iya, luar biasa. Ini luar Bapak biasa. Nugroho, kemudian Bapak Kades Kebonsari, Bapak Mistawi, dan juga Mas Ridwan. Iya, ini sudah sangat gamblang sekali sebenarnya yang sudah disampaikan beliau-beliau ini, apalagi Betul. terkait tema kita malam hari ini, Corona masuk desa. Iya, Pak Nuk, Jatim ini kan menjadi kasus terbanyak nomor 2 setelah DKI ya Pak ya. Betul, Tadi betul. sempat Iya. disampaikan juga sama Pak Nugroho. Iya. Selain beberapa tadi yang sudah disampaikan Pak Nugroho, Betul. strategi pemerintahan Kabupaten Lumajang khususnya, mungkin ada strategi lain ketika kita mau menjelang Lebaran ini juga ini Pak. Strategi dari pemerintahan Lumajang seperti apa? Apalagi kita semua tahu ya bahwa kita juga ketar-ketir masyarakat Lumajang tiap kali ada kawan-kawan media sudah siap dengan kamera masing-masing betul, mau press release gitu, udah redek gitu Pak. Iya. Ini strategi apa lagi yang mungkin bisa disampaikan ke Iya, masyarakat? Mbak Nurif. Kalau Jawa Timur itu menduduki ranking 2 di Indonesia, ini Kabupaten Lumajang itu 10 besar di Jawa Timur. Nah ini Pak. Nah, 10 Iya, besar di Jawa 10 Timur. besar, iya. Nggak merah kok ini membara ini. Artinya dari 31 ini sudah menyebar di 13 kecamatan. Iya. Sementara yang zona kuning, ya, zona pink itu sudah 20 kecamatan. Hanya tinggal satu-satunya zona kuning di Kabupaten Lumajang, tinggal 1 kecamatan di Tempur Sari. Makanya kenapa teman-teman AMS kemarin itu mengedukasi di sana jangan sampai satu-satunya itu juga masuk di zona pink. Kena titik sedikit gitu ya Pak. Betul. Nah, kemudian strategi apa? Sebenarnya strateginya masih tetap sama. Artinya yaitu tadi bahwa persoalan corona itu adalah persoalan kita bersama. Makanya ini harus kita lakukan secara bersama-sama. Betul. Bukan hanya pemerintah yang buat tol kemana-mana mengedukasi, sementara masyarakatnya menganggap hal itu hal yang biasa. Iya, sepele. Ya kuncinya ya sama, masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun di air mengalir, jaga kesehatan dan lain sebagainya. Itu sederhana. Memang kelihatannya memang di awal berat. Untuk membiasakan kita menggunakan masker ini Betul. juga beban, Mbak. Iya, Nuri. betul. Bagi yang tidak terbiasa, Betul. Seperti Bapak- susah bernapas. Betul. Kemarin saya sempat kaget ketika istri saya menyampaikan, Pak, aku tak macak tak nggak lipstick. Saya kaget loh. Biasanya piye? Lu kan sudah lama nggak pakai lipstick. Masa Allah. Nah, ini Kan baru ya. Itu sebuah kebiasaan baru. Ini hal yang baru. Kemudian dikit-dikit kita harus cuci tangan. Iya. Sehingga sempat saya berseloroh dengan teman-teman kantor ini loh. Tangan saya sekarang kerpean saya masa SD itu semua karena sering dicuci ketok meneh. Jadi kira-kira intinya itu tidak ada strategi yang khusus, tapi sekali lagi mengajak semua stakeholder di Kabupaten Lumajang untuk sama-sama paham bahwa corona ini adalah persoalan kita bersama, bukan persoalan pemerintah semata. Iya, Mas Ridwan komentarnya terkait masyarakat yang tidak menggunakan masker khususnya. Kok masker? Iya. Saya ini kebetulan pecinta mudik, Pak Nuk. Setiap tahun saya pasti Rumahnya mana tuh Mas? saya mudik Probolinggo, Oh, lalu dilanjut ke Jember. Oh, iya. Ketika awal corona ada larangan mudik, kita sama keluarga sudah tidak mudik tahun ini, seperti itu. Tapi ketika melihat pelonggaran seperti ini, Pak Nuk, Jadi pengen mudik gitu. bahkan ada isu kemudian mudik diperbolehkan, ini jiwa mudik kita ini bergelora lagi. Beronta-ronta. Nah, ini. Dan Yang kita awalnya tidak mau ingin. di penjara sudah kayak mau dilepas dikit-dikit ya Mas ya? Iya, dan ini kemudian yang jadi tantangan kita ke depan. Masa-masa mudik ini, kalau desa tidak siap, kalau kebijakan pemerintah juga masih dirasa kurang tegas, maka ini ancaman COVID ini akan menjadi semakin nyata. Sekarang baru 31, tapi kalau langkah seperti ini tidak ada ketegasan di tingkat desa, karantina itu hanya sebatas formalitas saja, itu maka kemudian tidak akan menutup kemungkinan, meskipun ini tidak kita harapkan ya, jumlahnya mungkin setelah lebaran akan berlipat, karena tidak mungkin kemudian ada larangan untuk silaturahmi selagi
larang karantina ini tidak benar-benar diterapkan seperti itu. Kita lihat juga di beberapa, bahkan sebelum Ramadan ini masih ada kepala desa yang memperbolehkan untuk menggelar acara pernikahan meskipun dengan sembunyi-sembunyi. Saya sempat hadir loh Pak. Oh, ada ya Mas ya? Masih ada. Oh iya. Kalau di Iya. daerah kota mungkin itu sudah tidak ada ya. Kok Tapi nggak di panggil daerah- penyanyi kok? daerah tertentu. Memang nggak ada Saya undangan. ganggu Pak. Dengan catatan ya, dengan catatan Mas Taufik tolong dicatat Mbak Vera, Mas Taufik. Dicatat Mbak Vera ya. Kalau nggak dibilang udah nggak jam dulu. Itu tidak boleh rame-rame, tidak Iya. ada sound, tapi kemudian acara ini tetap berlangsung. Iya, Ada iya. juga larangan untuk Jadi- di desa itu untuk tidak menggelar pengajian. Iya. Pengajian. Mas Ridwan, mohon maaf saya potong. Berarti yang dimaksud Mas Ridwan adalah menyampaikan ke pemerintah ternyata pemerintah ini lolos dibohongi sama masyarakat sendiri gitu. Bukan lolos ya karena saya tidak ngomong dibohongi Atau ya. terlalu Ngomong dibohongi karena tidak masyarakat. terlalu ketat atau karena tidak terlalu Ya, ketat. ini tergantung dari kebijakan pemerintah sekarang mau tegas atau tidak seperti Ya. itu. Kalau masih abu-abu seperti ini, Oh. maka yang 31 dan Abu-abu, ingat Pak. Lumajang ini Iya. sudah klasemen tertinggi di Tapal Kuda. Iya, seperti itu. iya, iya. Kalau ini masih kepala desanya masih terkesan adem-adem saja seperti itu, maka ini tantangan Iya. terbesar kita Iya. ke depan ini. Iya, berarti lolos Pak Nokia. Oh, ini Mbak Fe mau termasuk lagi. Saya enggak. Iya. Paling tidak sebentar sebelum ke Pak Nugroho lagi dan karena kita juga waktunya ya, Mas, bener ya Mas Firman waktu ya. Oh 10 menit lagi, oke. Iya, mungkin dari Mas Ridwan untuk Lumajang sendiri, untuk Lumajang lebih baik terus harusnya gimana ini Mas? Kalau pandangan saya pribadi sudah kita mengikuti apa yang sudah menjadi strategi pemerintah. Ya. Kita mau menolak ataupun tidak ikut dengan strategi pemerintah, ini juga persoalan yang keliru. Dan adanya COVID ini sudah bukan lagi cuma tanggung jawab pemerintah, bukan cuma tanggung jawab Pak Bupati sebagai ketua gugus, bukan juga Bu Camat atau kepala desa. Ini tugas kita semua. Maka kemudian yang perlu kita lakukan bersama-sama ini adalah bagaimana memastikan apa yang sudah menjadi strategi gugus tugas ini ya, itu kita dukung. Bahkan ingat Pak, salah satu desa itu sampai kantor desanya itu dipalang, ditutup warganya karena merasa Pak Kadisnya itu, tapi ini di luar Jawa Pak ya, bukan di Ini sebagai contoh ya Ini Mas di luar Ridwan, Jawa banyak ya. aja. Masyarakatnya sampai mendatangi desa dan disegel karena menganggap bahwa kepala desanya ini tidak serius menangani corona seperti itu. Ini sampai ada seperti itu dan ini tugas kita sebagai masyarakat untuk mengingatkan ya. Untuk sama-sama agar bagaimana persoalan corona ini adalah persoalan kita bersama dan harus kita tuntaskan bersama-sama dengan pemerintah, dengan seluruh stakeholder. Seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Ridwan. Ke Bapak Desa, maksud saya Bapak Kades Kebonsari, Bapak Mistawi, Pak, mungkin ada statement terakhir juga yang mau disampaikan dan sebetulnya ini patut dicontoh juga. Tadi saya sempat ketika ngobrol dengan Ibu Camat Sumber Suka juga, waktu masyarakat di sana juga panik terkait warganya kena COVID itu ya. Ternyata ada kegiatan-kegiatan positif juga yang dilakukan lingkungan sehingga mereka tidak terlalu tegang dan psikologisnya tetap terjaga sampai 14 hari. Ini mungkin ada statement terakhir juga dari Bapak Mistawi selaku Kepala Desa Kebonsari. Memang sesaat itu Mbak Doris, dengan adanya kena lockdown di sekitar Jalan Sita Bangkit itu, memang semua ya ada manfaatnya, ada manfaatnya. Ya. Karena Mungkin ada suka, ada dukanya juga ya Pak. Kemudian saya ngomong-ngomong dengan warga karena kita lockdown itu di Gang Sita Bangkit itu banyak manfaatnya. Dulu tetangga itu sama tetangga itu hampir tidak mengenal. Tidak mengenal. Iya. Karena di Kayak situ hidup sendiri-sendiri iya, ya. hampir kurang begitu rukun lah maksudnya gitu, kurang begitu kompak. Dengan adanya lockdown, artinya tidak bisa keluar, aktivitasnya pun dia sudah terbatas. Akhirnya di lingkungan itu lockdown itu banyak apa ya? Banyak saling silaturahmi. Ensewu ya, di situ silaturahmi. Ada kalanya dia masak sedikit sudah ngasih tetangganya. Iya.
Kemudian ada kalanya dia itu tidak kenal malah kenal. Ya. Dan sekarang adanya baru saja lockdown, sekarang sudah terbuka. Alhamdulillah engkau itu sangat bersatu rukun sekali dengan Masya Allah, menyatunya. iya. Inilah manfaat adanya. Lockdown. Terkait ini ya Pak. Iya. Iya. Kayaknya juga masyarakat lain juga pasti merasakan ini. Betul. Biasanya jauh-jauhan dengan keluarga, sekarang lebih ngumpul. Maksudnya Iya, hanya lebih lingkungan banyak di keluarga rumah. aja. Iya, lebih banyak di rumah. Ini ya sudah itu aja Bapak Kepala Desa Kebonsari, Ya, sudah. Bapak Misawi. Iya, iya, gitu ya. sudah. Tapi mudah-mudahan Kebonsari juga tidak ada lagi ya Amin, yang terkena amin, amin, ya amin, tetap amin. dijaga Ya. saja. Seperti harapan perwakilan dari yang disampaikan Mas Ridwan tadi Iya, ya Pak ya. iya. Iya, terima kasih Bapak Misawi. Pak Nuk, ini sebelum saya minta statement terakhir juga nih Pak, ada pertanyaan, ternyata saya baru buka, mohon maaf. Baru nyadar Iya. dari akun atas nama Kartini Ayu Wahyuningsi nih Bapak. Aduh Mbak Kartini nih. Kenal tahu ya Pak ya? Aduh, penyair nih. Nah bener penyair. Selamat Ya. malam Mbak Kartini. Mau tanya dong, bagaimana caranya memberikan pengertian kepada mereka yang kekeh dengan pendapatnya? Like wayai mati yo mati. Ngapain takut banget sama corona? Sedang niat kita itu baik, minimal pakai masker lah, dan jangan sering-sering nonggo yang bergerombol gitu katanya Mbak Kartini Ayu. Tapi Iya. memang iya ya Pak, kadang Benar. pemikiran Benar, masyarakat iya. ini kan kita juga tidak tahu, masing-masing pasti berbeda. Benar, ya tadi kami sampaikan bahwa dari 21 kecamatan, 13 kecamatan sudah zona merah. Dari 13 kecamatan itu tertinggi ada di Kecamatan Sukodono 6, Wow. kemudian di Kecamatan Lumajang 4, dan Kecamatan Tempe 3. Ya. Ya, ini yang menduduki ranking. Kemudian merespon dari Mbak Kartini, ini memang sekali lagi ini menjadi PR kita bersama. Ada yang menyampaikan pendapat ekstrim. Wah, gak percaya enak itu sekali-sekali diajak di ruang isolasi di rumah sakit. Biar tahu. Itu ada yang berpikiran ekstrim seperti itu. Gitu ya Pak. Tapi sekali lagi ini memang harus kita lakukan pendekatan persuasif. Jadi artinya di masyarakat kita itu sebenarnya masih masyarakat yang paternalistik ya. Jadi masih percaya pada ketokohan. Makanya tentunya kita berharap melalui tokoh-tokoh masyarakat agama yang kemudian menjadi idolanya, menjadi panutannya, samina wa atona. Ya. Ini kita harapkan seperti itu. Sehingga kalau barangkali dari birokrasi ngomong sampai bui mungkin masih belum, ya menggunakan pendekatan keagamaan, pendekatan Iya. tokoh masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua kembali lagi adalah uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Jadi contoh, ketika kemudian pemerintah contohnya kita harus pakai masker, di shooting ternyata nggak pakai masker. Iya. Loh, iki sing bener sing dimasang spanduk kawasan wajib masker, sing masang nggak pakai masker. Nah, ini menjadi hal yang kontradiktif. Apalagi Iya. itu suatu dasarnya harus kalau bicara masker ya nggak masker, walaupun mungkin 1-2 bulan nggak pakai lipstik ya. Nah, Lebih hemat. ya, gitu. Lebih hemat kan nggak kelihatan banget. Iya betul. Iya baik Pak Nuk, ini karena waktu juga, ini mungkin ada statement terakhir yang mau disampaikan juga ke masyarakat Lumajang khususnya terkait juga kebetulan tema kita kan malam hari ini Corona Masuk Desa. Karena yang kita shoot kali ini kayaknya memang yang adem ayem kok malah desa gitu ya, gitu. Sebenarnya sederhana ini saya menyindir dari lagunya God Bless. Oh. Iya, Sambil lagunya nyanyi, God Pak? Bless, rumah kita. Jadi ya cukup itu aja. Lebih baik di sini, di rumah kita sendiri. Itu sebenarnya itu stay at home-nya ke sana. Jadi rumah sendiri. Tapi kita berharap jangan sampai karena sering di rumah sendiri akhirnya teman-teman dari Dijabdu KB kerepotan. Pak, ini sekarang angka kelahiran di rumah sakit, di bidan, di dokter banyak meningkat. Oh jangan. Jadi tetap aja Itu bonus enjoy. Pak. Iya. Iya Pak, mudah-mudahan harapan kita ya Mbak Fi ya, seperti yang disampaikan Pak Nuk bahwa tidak akan bertambah, ini 31 tetap di sini, bahkan kalau bisa sembuh semua, amin. Insyaallah, amin ya. Amin. Iya, dan sesuai harapan kita semua juga bahwa garda terdepan itu sebenarnya bukan tim medisnya, tapi masyarakat Betul, sendiri, masyarakat. termasuk kita. Ayo putus
hubungan mata rantai COVID-19 ya. Khususnya yang di desa, mohon untuk juga bekerja sama dengan pemerintahan agar sadar ini belum masuk ke mudik-mudik tadi pulang kampung alias podoai gitu ya. Podoai sami wawon sama saja. Iya, mudah-mudahan apa yang sudah kita bincangkan malam hari ini Mbak Fe ya, ini sangat bermanfaat juga. Paling tidak buat yang nonton di akunnya kawan-kawan saya yang ada di depan ini, paling tidak ketok tular juga bisa menyimak replay ulang lagi apa yang sudah kita bahas malam hari ini bersama narasumber yang sangat luar biasa ini. Ya, terima kasih Pak Nugroho sudah hadir malam hari ini, sudah datang. Iya, kemudian Bapak Mistawi ya, terima kasih. Iya, Mas Ridwan. Dan Mas Ridwan juga terima kasih. Iya, sampai berkeringat Mas Ridwan. Mungkin itu tadi Mbak, nervous hanya terlalu dekat. Ini juga termasuk terima kasih kami kepada saya berkeringat. iya teman-teman AMS yang menginisiasi kegiatan ini juga pada Bohirnya Pawon Ngarep yang memberikan fasilitasi kegiatan malam hari ini. Tepuk tangan ya. Dan juga Ibu Camat, matur nuwun Ibu dan Bapak juga yang sudah hadir dan yang lain juga tidak bisa disebut satu-satu. Iya, Pawon Ngarep yang paling terpenting juga malam hari ini sudah memfasilitasi kita untuk memberikan tempat ya, Mbak Fi ya. Iya, betul. Yang jelas kita ketika ingin semuanya segera berakhir, karena saya yakin semua masyarakat juga ingin segera berakhir. Kita sudah lelah dan capek dengan kondisi seperti ini. Tidak hanya pimpinan kita dari bupati sampai jajaran ke bawah yang lelah, tapi saya yakin masyarakat juga lelah. Dan bagaimana kita sebagai masyarakat juga harus turut serta ikut memutus mata rantai ini biar agar segera berlalu dan tidak berlarut-larut ya. Itu harapan kita semuanya. Sekali lagi terima kasih juga buat AMS, ini luar biasa yang sudah menggelar sampai di hari 9 untuk malam ini ya. Oh 8, maaf. Iya, terima kasih. Kemudian juga kawan-kawan dari Taal, kemudian Info Lumajang visit juga ya. Kemudian kawan-kawan Kim Kelurahan Jogoyu dan juga Edukasi Corona dan semuanya saya tidak bisa sebutin satu persatu. Yang jelas mudah-mudahan malam hari ini adalah yang membuat kita semuanya nantinya bisa kembali normal, kembali bekerja, sekolah dan apa ya Pak ya? Iya, beraktivitas seperti semula. Sekali lagi terima kasih. Iya, betul. Sekali lagi terima kasih. Saya Nuris, saya Vera mengucapkan banyak terima kasih mewakili Niken juga tadi yang sudah membuka awal acara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, cut.